warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, salamatul ihsan fi hifdzin lisan. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, guru-guru kita yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim, yang semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus Ketua Majelis Taklim Bapak Ustaz Haji Ahmad, juga Bapak Ari Sabani beserta keluarga, Bapak Haji Satyamin selaku Ketua DKM yang alhamdulillah sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, juga para orang tua kami yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada uraian kata yang pantas kita sampaikan melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mubarakah ini kita sama-sama sudah membaca surah Yasin, membaca kalimatut thayyibah, membaca salawat Nabi. Mudah-mudahan insyaallah nanti di akhirat menjadikan amal yang bisa memperberat timbangan amal kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar nanti insyaallah kita memperoleh kebaikan dari Allah, menerima catatan amal dari tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah di penghujung bulan Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Berarti sebentar lagi kita masuki bulan Rajab. Habis Rajab, Sya'ban, habis Sya'ban, Ramadan. Berarti 2 bulan setengah lagi kita mau masuk bulan Ramadan. Bapak Ibu jujur, sebentar lagi bulan Ramadan datang, senang apa sedih? Sedih. Ya sedihnya mah Masya Allah, kagak punya duit katanya buat beli baju lebaran. Ya padahal yang namanya lebaran itu bukan pakai baju baru, tapi iman yang baru, takwa yang baru, amal saleh yang senantiasa terjaga, istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad tidak bisa kita ukirkan, tidak bisa kita ucapkan, kecuali memang harus dari hati yang dalam, kecintaan yang tulus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita mau meluangkan waktu untuk menghidupkan amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Malam ini kita sama-sama menghidupkan amalan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad beliau subhanallah tidak pernah putus, tidak pernah lepas yang namanya zikrullah. Nabi Muhammad beliau jasadnya tidur, hatinya melek. Jasadnya tidur jamaah rahimakumullah, tapi hatinya hidup. Hatinya selalu terpaut dengan Allah. Hatinya selalu zikrullah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jamaah rahimakumullah ya, meleknya mata, ada kesempatan zikir, tapi ketika mata kita ini merem, mata kita ini tidur, kadangkala hati kita juga tidur. Makanya kita latihan jangan sampai hati kita tidur. Bagaimana supaya hati kita dinilai orang-orang yang hatinya ingat sama Allah, orang yang selalu zikir kepada Allah? Maka ibu bapak niatin, kalau mau tidur niatin, ya Allah, saya mau tidur untuk niat ibadah dan bekal nanti bangun di tengah malam untuk ibadah. Niatnya mau ibadah nanti di malam hari, mau tahajud, mau bangun tengah malam, mau zikir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niatnya seseorang mau tahajud, maka tidurnya dinilai ibadah. Makanya syariatnya rahimakumullah supaya bisa tahajud, ya syariatnya tadi saling mengingatkan. Bilang sama pasangan kita, mama kalau sudah bangun duluan bangunin ayah. Iya kan? Nah kita juga sama, bapaknya, suaminya kalau bangun duluan bangunin istrinya. Jangan-jangan suami istri sama-sama tidur semua. Jadi nggak ada yang bangunin alasannya. Apalagi hujan, masya Allah, Allahu Akbar, godaannya besar. Padahal kata Nabi Muhammad, semakin besar godaan ujian, pahalanya semakin besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah wayahnya Pak, kalau udah usia 40 tahun mah mestinya mah malam-malam kudu rajin melek. Ya, cuman meleknya mohon maaf bukan hanya ngopi sama ngudud. Sama nonton bola. Bukan itu doang. Kadang-kala kita kuat Pak nonton TV, ambil ngopi, ambil merokok, 2 bungkus kagak terasa. Ya kan, 2 jam kagak capek Pak. Tapi giliran gelar sajadah, masya Allah baru 2 rakaat pinggang pegel banget. Ya ngantuknya kagak nahan. Ada yang pada begitu ada? Mana orangnya? Ya Allah, saya cerita bukan orang sini Pak, orang yang rumahnya dekat laut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya melanjutkan materi yang sudah ya saya sampaikan, bahwa tanda orang yang akan masuk surganya Allah 4, kata Nabi. Arba'un min ahli jannah. Sudah saya sampaikan, yang pertama adalah wajhun malihun, orang yang punya wajahnya ceria. Yang kedua adalah lisanun fasihun, orang yang punya lidah, orang yang punya lisan terjaga, Pak. Punya mulutnya terjaga, nggak asal ngomong, tapi ditata kalau mau ngomong. Qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan layyina. Nah, mau dipoto dulu, silakan Pak. Dek, dipoto dulu ya. Nanti saya bergaya ya. Alhamdulillah. Makasih. Bukan apa-apa, kemarin Pak saya lagi ceramah dipoto Pak, lagi mana? Dikirim Pak, yang terima istri saya. Kagak kenal katanya, ini muka selfie ganteng apa? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan yang senantiasa berkata yang baik, perkataan yang ma'ruf, perkataan yang lembut,
Karena yang namanya omongan ini jamaah rahimakumullah, kalau dari hati akan sampai ke hati, Pak. Kita ngomong nih sama istri, ngomong karena Allah, bicara baik, bicara agama itu nyentuh. Ngobrol habis isya sama pasangan kita, mah nanti mantan malam kita bangun ya mah bareng-bareng jam 2. Kita tahajud bareng-bareng, doain anak cucu ya mah. Iya Pak. Iya kan? Gitu ya Kong. Iya, Masya Allah iya katanya tuh enak karena dari hati kok. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nasihat buat anak kita juga dari hati. Nah, Neng, Tong, udah wayahnya, udah waktunya kalian jaga sholat 5 waktu. Biar Bapak juga dapat rahmat dari Allah. Karena Bapak dapat amanat dari Allah, engkau adalah amanat dari Allah, titipan dari Allah. Bapak nggak mau nanti di akhirat bakal dapat tuntutan karena kalian nggak jadi orang soleh. Bapak nggak ngarepin dari kalian jadi orang yang kaya raya punya jabatan, tidak. Bapak pengen kalian ini jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Adapun punya jabatan, punya kedudukan, punya kekayaan adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa dipastikan dan harus kita yakin bahwa kalau kita terus tanamkan anak keturunan kita dari sejak dini untuk dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya syukur kepada Allah, pentingnya kita tawadhu kepada Allah, ditanamkan kepada anak cucu kita, maka insya Allah anak-anak kita bakal kenal Allah. Kalau anak-anak kita kenal Allah, insya Allah Allah akan kenal sama kita. Kalau Allah sudah kenal, Allah sudah paham, Allah sudah sayang sama hambanya, apa yang susah bagi Allah untuk membahagiakan kita? Kan kita hidup di alam dunia ini kan pengen senang, Pak. Jangan jadi orang susah, Pak. Minta ama yang nyenengin kita itu Allah. Biar pekerjaannya sederhana, tapi mohon maaf jamaah rahimakumullah, yang namanya beras di rumah nggak bakal kurang tuh, timbang 3 karung 5 karung ada tuh beras. Ya, alhamdulillah. Cuman titipan siapa? Titipan toko. Lah nggak masalah Pak, titipan yang penting di rumah kita lihat ada beras. Udah seger ya Pak ya. Masya Allah. Nanti Allah yang nyukupin hadirin. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, kata Allah. Allah nggak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquka, Allah yang membagi rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa. Ingat, di ujung ayat ini ternyata Allah akan menjamin itu rezeki kalau kita mau menjadi hamba Allah yang patuh sama Allah, yang nurut sama Allah, nggak pernah membangkang sama Allah. Kita takut dengan kejadian di zaman dahulu, bagaimana kaum Ad, kaum Samud, mereka nggak nurut sama nabinya, nggak nurut sama nabi, ya. Siapa? Kepada Nabi Saleh nggak nurut, kepada Nabi Hud nggak nurut. Maka apa yang terjadi, mereka kaumnya dikirimin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Ad itu Pak, angin yang begitu dingin Pak, anginnya dingin sampai saking dinginnya angin itu orang pada kaku semua Pak. Saking gak kuat nahan dinginnya angin tadi, Allah kirimkan kepada kaum yang ingkar kepada nabinya, maka satu persatu itu kaumnya pada mati Pak, karena saking kaku, saking dinginnya itu angin. Zaman dulu seperti itu Pak. Ada lagi kaumnya nabi yang memang Allah hantarkan itu hujan yang besar
sembari kilat yang begitu menakutkan. Bahkan benar Allah kirimkan itu azab jamaah rahimakumullah. Banyak orang yang tersambar petir karena memang dia ingkar kepada nabinya, membuat kecewa nabinya, membuat kecewa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Apa yang terjadi? Maka kaum dahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran buat kita hadirin, bagi orang-orang yang enggak mau ingat sama Allah. Makanya kalau kita ingin selamat dunia akhirat, di antaranya adalah bagaimana kita menjaga lisan kita. Wa lisanun fasihun, lisan yang banyak berzikir. Nabi Daud alaihissalam pernah hadirin berjumpa dengan ulat merah. Ulat merah tadi subhanallah diberikan ilham oleh Allah, bisa berdialog, bisa ngomong, Pak. Jangan kita aneh. Kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, apapun mampu bagi Allah. Itu ulat bisa ngomong jamaah rahimakumullah. Kata ulat, ada apa ya Daud? Kamu kok ngeliatin saya dulu? Kata ulat. Kata Nabi Daud, wahai ulat, engkau ciptakan makhluk yang begitu masya Allah, sangat mohon maaf ya rahimakumullah hina. Namanya ulat kan gitu kan. Udah mah ulatnya beda Pak, kayak ulat Belanda gitu, merah Pak rambutnya. Aneh kan? Beda nih ulat. Akhirnya disindir sama Nabi Daud. Ente kok beda sama yang lain gitu ya, aneh banget ulat. Ulat bisa ngomong hadirin. Kata ulat, wahai Nabi Allah Daud, walaupun saya jelek kayak gini, tapi saya diberikan kelebihan oleh Allah. Setiap hari baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali. Ulat zikir sama Allah. Kalau malam baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau siang saya baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulat aja Pak mau istighfar. Ulat saja mau tahmid. Ulat saja mau tahlil hadirin. Kenapa kita makhluk yang istimewa dikasih akal, dikasih badan yang sempurna, dikasih nikmat yang begitu banyak, kita nggak mau tahlil, kita nggak mau tasbih, kita nggak mau tahmid? Mohon maaf hadirin jemaah rahimakumullah. Bukankah ulat lebih tinggi derajatnya ketimbang orang yang tadi yang nggak mau ingat sama Allah Subhanahu wa taala? Walaupun secara zahir memang kelihatannya sangat hina, tapi istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Baru saat itu Nabi Daud nangis hadirin. Kecewa karena menghina makhluk Allah Subhanahu wa taala yang makhluk tadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Maka lisanun fasihun, lisan yang senantiasa baik, lisan yang digunakan untuk kata-kata yang ma'ruf, yang manfaat untuk diri kita, manfaat untuk keluarga kita, dan manfaat untuk orang lain. Insya Allah orang tadi digolongkan di akhirat akan masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, siapa orang yang akan mendapatkan jaminan surga? Yadun sakhiyun, orang yang punya tangan yang dermawan, suka berbagi dengan orang lain. Kalau kita diberikan kelebihan hadirin, mohon maaf, jangan pernah kita sayang sama yang kita punya. Orang semakin ngasih Pak bakal dikasih. Tapi kalau kita sayang, kita nggak mau berbagi dengan orang lain, maka harta yang kita punya hanya segitu kita dapat.
Kalau kita semakin banyak berbagi dengan orang lain, semakin kita mentasarufkan di jalan Allah, banyak berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, lalu banyak pula yang mendoakan kita, maka ada banyak peluang doa kita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ini ada kisah di zaman dahulu di kota Madinah. Di kota Madinah ini, jamaah rahimakumullah, ada orang punya lahan. Ini lahannya, dia punya kebun, punya tanaman, nggak pernah kekeringan. Selalu panennya subur makmur, mendapatkan penghasilan yang berlipat ganda ketimbang orang-orang yang punya kebun, punya sawah, punya ladang, tapi mohon maaf seringkali gagal panen. Ya rahimakumullah, dalam kisah dalam kitab Duratun Nasihin, maka orang yang ada di Madinah tadi selidik punya selidik, memang ternyata kuncinya adalah suka berderma. Dilihat sama yang sebelahnya, kok sebelah sono kayaknya perasaan mendung hujan, sementara saya punya lahan, punya ladang, punya sawah, kok selalu kekeringan. Kuncinya mungkin bisa jadi karena saya nggak minta sama Allah. Akhirnya dia minta. Habis sholat ngangkat tangan, ya Allah turunin hujan ya Allah. Ketika sudah minta, benar Pak, di atas kepala itu ada awan. Berarti dikabul doa saya. Apa yang terjadi, jamaah rahimakumullah, mohon maaf, ternyata prediksinya salah. Itu awan jalan Pak, awan jalan. Maka dikejarlah sama orang yang tadi berdoa, yang dia mohon maaf punya sawah nggak pernah panen. Itu awan diikutin, mana nih ujungnya nih berhentinya. Ternyata berhentinya persis di tempat yang lahan, yang ladangnya tadi orang yang selalu dicukupi rezekinya sama Allah. Jadi kuncinya Pak adalah bukan hanya kita baik dengan Allah, tapi juga baik dengan manusia. Hablu minallah wa hablu minan nas. Jamaah rahimakumullah, akhirnya ketika orang sudah sampai sana, benar itu awan tadi diturunkan oleh Allah air yang begitu deras sehingga tanaman-tanaman yang ada di ladang itu, di sawah itu semua dicukupi oleh Allah dan tidak pernah kekeringan. Sehingga setiap tahunnya panen 2 kali 3 kali panen, dibandingkan dengan yang lainnya tidak pernah dapat keuntungan. Lalu dia memberanikan diri nanya, wahai fulan, apa yang menyebabkan Allah menjamin rizkimu? Maka orang tadi menjawab, aku setiap panen selalu mengambil zakat saya untuk mereka yang yatim. Saya bersihkan harta saya karena saya takut nanti di hadapan Allah. Saya pengen hidup saya ini berkah. Saya pengen anak cucu saya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang saya tasarufkan di jalan Allah. Maka jamaah rahimakumullah, setelah dia zakati hartanya, bukan hanya saya zakat tapi infak sedekah saya terus berbagi setiap hari. Sehingga alhamdulillah dalam perjalanan tidak pernah mengalami yang namanya kesulitan hidup karena mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tamsil buat kita, ini pelajaran buat kita hadirin. Kalau hidup kita ini pengen disubur makmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki ibadah kita dengan Allah, ibadah vertikalnya, ibadah makhluknya. Lalu jangan lupa, di samping kita menikmati sholat fardunya, menikmati tahajudnya, menikmati duhanya, menikmati zikirnya, menikmati tilawah Qur'annya, menikmati daripada amalan-amalan saleh yang lainnya, juga ada amalan yang tidak boleh kita lupakan. Bagaimana kita mau berbagi terhadap saudara-saudara kita. Sedekah nggak perlu besar hadirin, yang penting ikhlas dari hati kita.
Kata Nabi, jangan pernah ketika ada orang depan rumah kita dia minta-minta lalu kita nggak mau berbagi dengannya. Kasih walaupun seberapa mereka itu. Karena bisa jadi dari pemberianmu yang tidak seberapa, lalu mereka yang dikasih olehmu dia berdoa kepada Allah dan doanya diangkat ke langit dan bisa merubah nasibmu yang tidak baik jadi baik. Karena bisa jadi musafir tadi adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah suudzon ya Pak. Kalau ada pagi-pagi gitu kan depan rumah, permisi, assalamualaikum, ya kan? Pak, salam juga beda-beda Pak. Ya. Kalau salamnya mau balik nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya pengemis Pak, assalamualaikum. Beda ya Pak. Lagian juga beda levelnya. Kalau assalamualaikum mubalik ada harganya. Tapi kalau assalamualaikum paling 2.000. Makanya mubalik nggak boleh lemes. Masa mubalik assalamualaikum. Saya yakin hadirin mohon maaf ayamnya dimasukin lagi. Jamaah rahimakumullah. Maka tadi kalau memang ada orang yang datang ke rumah kita, kita punya apa nih? Kalau punya rezeki, bagilah rezeki. Kalau tidak, doa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan kita mohon maaf, kadang-kadang kan hafal banget Pak sama tamu kita. Kalau tamu bawa rezeki, mohon maaf walaupun mata sepet melek Pak. Benar nggak? Assalamualaikum, salam. Romanya bawa duit. Melek Pak. Giliran assalamualaikum, romanya mau utang dia. Ya bilangin Neng, tidur, gua ngantuk banget. Waalaikumsalam, mohon maaf ya, lagi tidur suami saya. Kenapa? Mau utang. Padahal bisa jadi mohon maaf ketika dia datang mau repotin bapak, mau ngutang 200, Allah sudah siapkan 2 juta buat bapak. Asal yakin. Wallahu fi auni al-'abdi maka al-'abdu fi auni akhi, kata Nabi. Allah akan menolong hambanya selama hamba tadi mau menolong saudaranya. Jadi mulai besok Pak, walaupun mata sepet kalau ada assalamualaikum langsung melek hadirin. Insya Allah assalamualaikum waalaikumsalam. Ingat pesannya Pak Haji Hamid, langsung melek suguhin Pak. Kalau ada tamu tuh Pak mohon maaf, sunnahnya suguhin Pak, diistimewain. Ya karena Pak ini tamu bawa berkah Pak. Ya, Bapak kalau ada tamu, assalamualaikum salam, Bapak langsung, mohon maaf, tunggu dulu sebentar ya. Bapak langsung berangkat ke Padang Pak. Ke warung Padang. Ditinggal ke Padang maka jauhan, kasihan dianya pulang lagi. Pamit mohon maaf sebentar, jangan dulu buru-buru pulang. Saya sebentar ke warung. Ngapain Bapak ke warung? Ngutang Ustaz. Allahu Akbar. Masya Allah. Bener Pak, kalau ada tamu istimewain. Kan tamu nggak tiap hari Pak, sekali-kali. Itu udah diutus sama Allah. Muji buat kita. Nih kita bisa nggak muliain tamu? Mohon maaf, istrinya Nabi Lut, istrinya seorang Nabi, masuk dalam nerakanya Allah karena nggak bisa muliain tamu. Ini paling berbuat Pak, ada seorang pelit Pak. Orang pelit mah perhitungan. Tamu atuh kan sesendok gula. Iya kan? Nah kalau 3 ya sendok. Artinya sebungkus. Lah ngurangin jatahnya. Ini orang pelit Pak. Tapi kalau kita tahu ilmunya, tahu dasarnya, tahu keistimewaan muliain tamu dan tahu keistimewaan sedekah, maka insya Allah gula yang tadinya tinggal setengah toples mah nyuguhin tamu yakin bakal penuh lagi Pak. Karena bapak ibu pasti usaha warung, bener nggak? Bener nggak Bang? Iya, walaupun terpaksa ngutang lagi. Allahu Akbar. Tapi kan nggak kurang rezekinya. Toples penuh lagi Pak. Masalah itu nulis minggu depan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah menjadi saksi di akhirat nih Pak Haji. Jadi saksi di akhirat Pak, benar.
Masya Allah, ini setiap nampan ini jadi saksi memperberati amal soleh. Makanya semakin nampannya penuh. Oh, bener Pak, semakin berat timbangan amal solehnya di akhirat. Iya. Kata Nabi, barang siapa yang puas menjamu tamu, ikhlas karena Allah, insya Allah Bapak diampuni dosanya oleh Allah. Sahibul bait, Masya Allah, ini kita pulang Pak, dosanya sahibul bait nih Pak Jali, semua keluarganya dibuang ke laut hadir. Makanya laut penuh dengan dosa dulu. Iya kan? Bersih Pak Jali nggak punya dosa, istrinya nggak punya dosa. Kenapa? Dibuang sama malaikat, dengan berkahnya kita jadi tamu. Amin. Ya Rabbal. Makanya Nabi kalau sehari nggak datang tamu nangis. Beda sama kita. Kalau kita nih saban hari tamu ke rumah dulu Pak, nangis. Bini kita yang nyambut dulu Pak. Bah jangan ngajakin dulu Pak. Ya, Masya Allah, kau boros. Bener Pak, ini kisah Nabi Lut. Dasar emang orang pelit yang mau rahimakumullah. Nabi Lut udah lama gak ketemu sama teman-temannya nih. Lama banget gak ketemu. Rumahnya ya rupanya temu kangen Pak. Kalau zaman sekarang kan enak, ada WA-an ya. Zaman dulu mah dikontak hatinya sama Allah. Datang. Orang kangen pakai doa sampai Pak. Hati ini nyambung Pak, hati ke hati. Doa kita nih sama saudara kita nih Masya Allah nyambung Pak. Bapak jangan nggak percaya Pak, kita di doa sama orang tua kita nih almarhum itu sampai Pak. Seneng mereka. Orang tua kita nih nggak nangis di alam